Penting nggak sih branding buat perusahaan kamu? Branding menjadi salah satu jembatan untuk mencapai tujuan perusahaan karena perusahaan akan memiliki identitas khas yang membedakannya dengan perusahaan lain di mata konsumen. Inilah yang akan dibahas pada corporate branding. Corporate branding adalah salah satu aspek terpenting dari strategi pemasaran perusahaan loh teman-teman. Perusahaan harus piawai mengadopsi taktik branding dan kebijakan yang memberi mereka identitas unik akan bisnis dan produk yang mereka tawari. Corporate branding ini lebih dari sekedar logo, warna, dan tagline saja, melainkan melalui corporate branding maka akan tercipta value atau nilai dari produk atau jasa yang ditawari oleh perusahaan. Keajaiban dari branding gak main-main loh teman-teman. Bisnis apapun yang Anda geluti hari ini dan produk apapun yang dianggap berkualitas yang Anda miliki saat ini itu akan menghadirkan banyak pesaing yang membuat produk yang sama bisa jadi dengan menawarkan harga yang lebih murah dengan kualitas yang lebih baik. Ada beberapa perusahaan yang telah berhasil membranding dirinya. Sebagai contoh adalah perusahaan Apple dan Chanel. Handphone yang bagus tanpa logo Apple, maka value-nya akan beda. Begitu pula dengan tas yang berkualitas tanpa logo Chanel misalnya, maka value-nya juga akan beda. Karena value itu lebih dari sekadar harga. Value itu apa yang dinikmati oleh konsumen terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Melalui branding yang berkualitas akan memberi pembeda antara perusahaan yang satu dengan lainnya dan akan menjadi value yang membekas dalam benak publik. Maka dari itu, perusahaan berlomba-lomba dalam meningkatkan branding karena berpengaruh terhadap daya tarik pelanggan sehingga dapat meningkatkan penjualan atau pemakaian jasa dari perusahaan kita. Karena corporate branding diklaim penting untuk perusahaan, maka ada beberapa tips untuk membangun corporate branding dalam sebuah perusahaan ya teman-teman. Yang pertama, perjelas visi dan misi perusahaan. Yang kedua, jangan cuma sekadar tagline atau slogan semata. Yang ketiga, perhatikan karakter atau tampilan brand yang khas. Yang keempat, paparkan detail brand. Dan yang terakhir, jalin hubungan dengan konsumen dengan membangun komunikasi yang efektif. Melalui komunikasi yang efektif inilah, maka akan tercipta hubungan emosional antara perusahaan dengan publiknya, baik itu publik internal maupun publik eksternal perusahaan. Melalui hubungan emosional yang tercipta ini pula lah, maka akan menghadirkan kredibilitas perusahaan sehingga perusahaan akan cenderung dipercaya oleh konsumennya. Melalui branding juga akan hadir reputasi yang memunculkan penilaian konsumen maupun publik yang disasar oleh perusahaan tersebut. Inilah yang akan dibahas pada corporate reputation. Corporate reputation juga merupakan penilaian masyarakat atau publik terhadap citra dan identitas yang dibangun oleh perusahaan dalam jangka waktu yang panjang dari hasil interaksi atau strategi komunikasi perusahaan dalam berinteraksi dengan publik dan sasaran perusahaan. Secara esensial nih teman-teman, reputasi perusahaan dapat dibentuk oleh 3 hal. Yang pertama, apa yang dibicarakan orang tentang perusahaan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, perusahaan berkata apa tentang dirinya. Melalui corporate reputation inilah maka akan muncul yang namanya kepercayaan. Kepercayaan dalam sebuah bisnis sangat penting karena dalam membangun sebuah kepercayaan dan mampu menjaganya dengan baik dapat meningkatkan ketertarikan loyalitas bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, komunikasi proaktif adalah kunci sukses corporate reputation dan corporate branding. Tujuannya adalah untuk membangun dan memelihara hubungan dengan semua kalangan, untuk memastikan kestabilan lingkungan untuk pelaku bisnis.
Hingga hari ini, corporate reputation dan corporate branding biasanya terdiri dari tim komunikasi perusahaan atau dikenal dengan istilah public relation perusahaan.